Lubuk Larangan Muara Gondang Baru 2022 siap dimulai. Titik 1 siap. Titik 2 siap. Titik 3 siap. 5 4 3 2 1. Wow! Selamat datang di acara panen lubuk larangan Muara Gondang Baru Pasaman, Sumatera Barat. Salah satu tradisi Pulau Sumatera, khususnya Minangkabau, yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Mulai dari Pekanbaru, Riau, hingga masyarakat Sumatera Utara antusias menunggu panen yang dilakukan 1 tahun sekali ini. Onde mande, Otan jauh-jauh dari hutan juga mau nonton siaran langsung tangkap ikan larangan nih. Eits, kalau nonton aja kurang asik ya. Biar seluruh peserta makin semangat cari ikan, Otan akan kasih hadiah untuk 1 orang yang beruntung menangkap ikan terbesar. Gak tanggung-tanggung, hadiahnya 1 juta rupiah. Teman, tradisi lubuk larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan beramai-ramai di sungai yang sudah disepakati sebelumnya. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sejak dulu kala. Jadi setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan, bukan nama spesies ikan baru loh ya. Nah, penghuni setiap lubuk atau sungai juga bermacam-macam loh. Biasanya ikan yang sering dijumpai adalah ikan maser, baung, lele, dan ikan gurame. Setiap peserta punya teknik tangkap ikan yang berbeda-beda. Nah, teknik satu ini menangkap ikan dengan alat gitang. Jaring kotak besar yang diberi bambu menyerupai bentuk prisma segi 4. Sesuai namanya, jaring ini cukup dilempar sehingga jala menyebar ke seluruh permukaan air. Alat ini digunakan untuk memancing di sungai besar, teman. Wah, kalau ini lebih besar lagi, teman. Jaring ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya bisa mencapai 10 meter. Wih, bakal dapat ikan sebanyak apa ya? Kemeriahan panen ikan larangan bukan sekedar memelihara tradisi saja, teman, tapi juga ada nilai sejarahnya. Kenapa ya disebut ikan larangan? Ada yang tahu jawabannya? Sambil nunggu calon juara lomba, kita tanya-tanya masyarakat yuk. Biar ikannya terpelihara gitu. Kalau bebas kan namanya nggak ikan larangan. Kalau ikan larangan pada waktunya kita buka sama-sama. Kalau ikan larangan itu ada yang dipasang uduh namanya kan. Kalau sebelum waktunya belum diambil, itu nggak boleh diambil. Karena kalau kita paksa ambil, kalau uduhnya belum dilepas, nanti bisa berefek ke diri masing-masing. Ini dia, teman, salah satu mitos ikan larangan. Sebagian daerah di Sumatera Barat masih percaya bahwa ikan larangan akan membawa nasib buruk untuk orang yang menangkap dan makan sebelum waktunya. Udah, Uni, masih percaya nggak sih sama mitos ikan larangan ini? Kalau di sini kami nggak ada kayak gitu. Enggak, kalau dari saya sendiri nggak percaya itu. Percaya, ya percaya. Karena sampai saat ini masih ada yang pakai uduh itu. Efeknya biasanya bikin kita itu seperti buncit perut. Atau kalau kita makan, ya bisa bersifat fatal lah. Astagonago, apa yus parah itu? Wah, Otan jadi ingat salah satu lubuk di Pasaman di mana semua ikan larangan tidak diizinkan untuk diambil, apalagi dikonsumsi.
Om Editor, bantu Otan teleportasi ya. Shh, ini dia teman, Lubuk Bunta, Kecamatan Bonjol, Sumatera Barat. Salah satu tempat ikan larangan yang tidak boleh dipancing sama sekali. Warga sekitar sini masih meyakini anggapan bahwa ikan larangan dapat membawa petaka untuk siapapun yang menangkapnya. Ya ada juga, udah dikasih dari orang tua dulu kan, legendanya ya jangan diambil ikan ini nanti berbahaya pada diri sendiri. Dan ada juga zaman sekolah dulu, tahun-tahun 82-an lah kan, ada yang iseng-iseng, lempar atau apa, katanya nggak apa-apa gitu kan. Nyatanya sampai di rumah pusing, Habis itu ya nggak ada lagi lah gitu kira kan gitu. Nah, habis itu satu lagi ada yang ngambil pun, ada yang apa pun nggak berkah gitu. Konon dibutuhkan juru kunci untuk membuka uduh. Uduh adalah bacaan doa untuk membuka lubuk. Kemudian ikan-ikan larangan ini jadi aman untuk ditangkap. Namun, semenjak berpulangnya juru kunci Lubuk Bunta, tidak ada lagi yang bisa membuka uduh. Dan kisah-kisah tadi tumbuh menjadi sebuah legenda. Nggak heran teman, jika ikan-ikan maser atau gariang di sini tumbuh sangat pesat. Di Pulau Jawa, ikan maser juga dikenal dengan nama ikan dewa. Ikan yang dikonsumsi para raja-raja ini memiliki harga jual yang fantastis. Mulai dari ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per kilogramnya. Nah, sebetulnya tradisi lubuk larangan inilah yang membantu sobat-sobat Otan untuk tetap lestari di alam. Dengan agenda panen ikan yang disepakati masyarakat, maka para penghuni sungai tidak cepat punah ditangkap. Ya ampun, Otan harus cepat-cepat kembali ke Muara Gandong Baru, teman. Pasti para peserta udah gak sabar mau menimbang hasil tangkapannya. Asik. Dapat ikan apa, Pak? Ikan gariang. Ayo, siapa yang berani timbang ikan? Mari merapat. Peserta pertama membawa ikan gariang dengan bobot seberat 5 kilogram. Ada yang berani menantang? Wow, super sekali teman. Bapak ini membawa lele berukuran jumbo. Coba kita timbang dulu ya. Dan hasilnya 8,5 kilogram. Otomatis peserta pertama gagal menjadi juara ya. Wih, sepertinya sulit nih menemukan penantang selanjutnya. Tuh kan, kelihatannya peserta lain minder duluan deh lihat lele jumbo ini. Mantap! Kita hitung mundur untuk menutup lomba ini ya teman. 5, 4, 3. Waduh, gadang bana leleku. Apakah lele yang ini bisa mengalahkan berat peserta sebelumnya? Langsung kita lihat ya hasilnya. Lele jumbo kedua seberat hampir 10 kilogram. Selamat, udah berhasil memenangkan lomba dari si Otan. Woohoo! Rekor ikan terbesar lubuk larangan Muara Gandong Baru jatuh kepada Bapak Adi. Wah, Otan seneng banget bisa berpartisipasi memeriahkan acara lubuk larangan tahun ini. Doakan tahun depan ada lagi ya.
banget kayaknya. Ada banyak sobat Otan si merpati juga. Kalau keramaian seperti ini, kayaknya Otan tahu deh. Ini pasar merpati kan? Orang-orang ini pasti mau berdagang. Tapi kok tempatnya kayak di tengah kebun sih? Aneh banget untuk ukuran pasar. Loh, kok merpatinya malah dilepas? Walah, kalau kandangnya dibuka rugi dong. Itu merpatinya pada kabur semua. Sik, kayaknya Otan yang salah sangka. Berarti ini bukan pasar tempat jual beli burung merpati. Coba Paman Editor, ulangi lagi sekali lagi adegannya. Otan inget sekarang. Ini kan tradisi merpati getaan. Tradisi yang dikenal juga dengan sebutan totaan merpati ini biasa diadakan di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Pulau Madura dan juga wilayah Tapal Kuda yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, dan sekitarnya. Wuhuu! Ramai sekali burung-burung merpati yang berterbangan di udara. Tiap peserta membawa korong atau kurungan berisi merpati. Tiap kurungan ini bisa berisi sekitar 20 hingga 30 ekor merpati. Tiap ajang ini digelar, tak kurang dari 30 peserta yang hadir. Kebayangkan ramainya merpati yang terbang berseliweran saat dilepas? Loh, mau pada kemana? Udah nih, kok main bubar gitu aja? Burungnya bubar, orang-orangnya juga langsung bubar. Eits, tenang. Mereka nggak sembarangan pergi kok. Inilah yang ditunggu-tunggu para peserta ajang merpati getaan. Ya, benar. Kepulangan merpati ke kandangnya. Pantes aja kan pemiliknya buru-buru pulang. Atau untuk yang rumahnya jauh, mereka sudah menempatkan orang yang bertugas untuk menunggu di tempat datangnya merpati. Kelihatannya mirip dengan ajang lomba merpati pos ya. Tiap kelompok merpati ini pasti akan pulang ke kandangnya masing-masing. Tapi ajang merpati getaan ini jelas berbeda. Pemenangnya bukan ditentukan dari kelompok mana yang paling cepat pulang ke kandangnya. Justru ada hal yang unik lainnya. Pemilik merpati ini akan merasa ada kebanggaan kalau saat merpatinya diterbangkan bersamaan, kemudian pulang ke kandangnya masing-masing dengan membawa beberapa merpati dari kelompok lain. Makin banyak merpati kelompok lain yang ikut, akan semakin dianggap juara. Menurut para pehobi merpati getaan ini, hal ini memang bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena merpati-merpati ini kurang terlatih kekompakannya. Ya, boleh dibilang ini semacam lomba adu pengaruh dan kekompakan kelompok merpati. Untuk memberikan gambaran dan perbandingan soal kecepatan burung merpati, Otan akan buat pembuktiannya. Di sini sudah ada kakak agen Otan dan juga seorang pembalap motor. Wih, keren banget sih paman ini. Dengan memakai motor tangguh dan perlengkapan seperti ini, harusnya sih tidak diragukan kecepatan kehandalannya saat melaju kencang. Tapi, apakah ia bisa mengimbangi kecepatan terbang merpati? Tentu saja harus kita uji. Baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Wow, burung merpati yang dilepas dan juga pengendara motor ini langsung melaju pergi. Wush! Kalau pakai sepeda motor seperti ini, jalan yang sulit pun bisa kita lalui dengan mudah. Batu, kerikil, lumpur, tanjakan ekstrim, bahkan lumpur sekalipun bisa diterabas terus.
Kalau soal keahlian saat berkendara, tak perlu diragukan dong ya. Ayo paman, semangat. Yang penting yakin dulu. Nah, kan apa Otan bilang? Semahir apapun, jarang ada yang bisa mengalahkan kecepatan terbang si burung merpati. Ya iyalah, terbang di udara bisa dibilang minim gesekan dan rintangan. Tak ada banyak hal yang bisa menghalanginya di udara. Sementara itu, motor tangguh ini harus melewati kelak-kelok jalan, gesekan batu kerikil, dan sebagainya. Terbukti kan merpati bisa terbang cepat sekali. Balapan ini pun dimenangkan oleh Sobat Otan si burung dara. Kermaks alias keren maksimal. Burung merpati memang dikenal setia dan kompak terhadap kelompok dan juga pasangannya. Tapi pada ajang ini bisa dibuktikan kalau merpati ternyata juga bisa pelin-pelan terhadap kelompoknya loh. Kalian ternyata bisa galau juga ya sob. Apa? Ada yang gak percaya? Yuhuu, teman di rumah. Mumpung lagi episode spesial, kali ini Otan mau berbagi kisah di balik layar tayangan si Otan, boleh ya? Ternyata di balik proses peliputannya ada warna-warni kisah yang seru loh. Mulai dari perjalanan masuk hutan, ketemu sama Sobat Otan di berbagai habitat, hingga membawa berbagai alat syuting yang canggih-canggih. Semua dilakukan demi menjaga tayangan berkualitas dan mengedukasi penonton setia si Otan. Kali ini Otan mau berbagi sedikit kisah kakak-kakak kru liputan si Otan saat bertugas. Tuh lihat, alat selam dan perlengkapan syuting bawah airnya lengkap banget kan? Om kameramennya harus menyelam hingga kedalaman 40 meter demi bertemu Sobat Otan yang besarnya hanya 2 cm. Si Dennis Pygmy Seahorse. Kebayangkan syuting di kedalaman laut dan tabung oksigen yang terbatas menjadi tantangan yang harus ditaklukkan tim liputan. Tidak hanya dibutuhkan perencanaan yang matang dan alat yang mumpuni teman. Faktor keberuntungan ternyata juga sangat dibutuhkan tim liputan supaya bisa mendapatkan gambar terbaik seperti ini. Ada juga nih cerita saat Om kameramen harus berdekatan sama King Cobra. Tenang, ada sekat kaca pembatas kok supaya Om kameramennya aman dari King Cobra yang sudah siap menyerang ini. Tapi ini bukan untuk ditiru ya teman. Saat itu, Om kameramen harus merekam gambar detail si King Cobra supaya teman di rumah bisa melihat lebih dekat berbagai organ tubuh si ular yang mematikan ini. Keselamatan tetap nomor 1 dan gak bisa ditawar teman. Makanya persiapan alat pengaman dan perhitungan yang cermat sangat dibutuhkan sebelum melakukan proses syutingnya. Lain lagi kisah liputan buaya muara ini teman. Siapa sih yang gak kenal sama reputasi si buaya kan? Apalagi kemampuan menyerangnya saat di dalam air. Serem. Tapi Om kameramennya ternyata nggak hanya punya nyali dan mental baja. Ketenangan dan penguasaan diri saat mengambil gambar sedekat ini dengan buaya mutlak diperlukan. Dan tentunya kepekaan terhadap perilaku si hewan. Salah bergerak sedikit saja bisa mengusik si buaya hingga berakibat fatal. Tapi yang namanya syuting dengan hewan liar, ada kalanya juga harus siap dengan kejadian tidak terduga. Seperti saat meliput Sobat Otan si burung unta ini teman. Kalau lihat wajahnya yang imut dan bulu matanya yang lentik begini sih, Otan sepakat sih dia pasti hewan jinak.
Siapa sangka saat itu si burung untanya marah dan merasa terganggu dengan paman perawat satwanya. Tuh makanya jadi lari tunggang-langgang deh dikejar sama si burung untanya. Maaf ya paman, Otan ketawa. Habis lucu banget sih. Untung saja tidak ada yang terluka. Perilaku unik tak terduga tadi akhirnya menjadi kisah menarik deh untuk diceritakan ke teman di rumah. Sekarang percaya kan? Totalitas kakak-kakak reporter dan kameramen saat di lapangan gak usah diragukan lagi teman. Berkat mereka, kita jadi bisa mengenal sobat-sobat Otan lebih dekat deh. Otan salut sama kalian deh. Keren maksimal.